Setelah sekian lama Aisar Khalid berada di negara asalnya, Malaysia, Aisar bikin gebrakan baru dengan inovasi dan berbagai kontennya yang menarik banyak masyarakat. Aisar Khalid dan Fuji memang sampai saat ini masih jadi tanda tanya besar di kalangan netizen Indonesia. Setelah sebelumnya menjalin hubungan dekat, keduanya diketahui masih intens warawiri lewat platform digital. Dikenal sebagai Ratu dan Raja FYP, kedua pasangan influencer ini memang punya daya tarik yang luar biasa dan selalu muncul di beranda akun sosial media TikTok. Rupanya setelah kepulangannya ke Malaysia, banyak warga Indonesia yang sudah merindukan sosok pengusaha muda dari negeri jiran itu. Dengan misi yang menarik perhatian masyarakat, seolah tidak rela Aisar berlarut lama di Malaysia, kembalinya Aisar sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Wahai Aisar, misimu belum selesai. Kembalilah ke Indonesia. Nah, setelah sebelumnya Aisar Khalid sempat tumbang dan harus menjalani masa penyembuhan, kini Aisar kembali melakukan aktivitasnya berbagi di negara Malaysia. Selain konten sosial eksperimental dan berbagai inovasi yang dimilikinya, rupanya kisah asmaranya bersama Fuji pun tidak luput untuk selalu jadi bahasan warganet. Punya daya tarik dan kreativitas yang cukup menarik, dengan gaya glamor Aisar Khalid selalu aktif lewat akun TikTok miliknya. Tak sekedar terinspirasi oleh tindakan dan aktivitasnya, banyak juga pemilik TikTok yang turut mengikuti tren terbaru dari influencer Malaysia ini. Yang sedang ramai dibahas saat ini, rupanya Mama Fuji, Dewi Zuhriati juga mengikuti tren Aisar Khalid. Melalui akun media sosial, Oma Gala juga kompak membagikan dan ikuti jejak tren dari Aisar. Oma Gala itu terlihat sangat lincah dan lucu saat mengikuti tren Aisar. Bahkan tak sedikit yang men-tag nama Aisar agar berkolaborasi lagi bersama Fuji. Hal ini lantas memicu reaksi dari netizen, banyak di kalangan mereka yang terus mensupport dan mendoakan perjodohan keduanya. Aisar diketahui saat ini memilih untuk rehat sementara di Malaysia dan akan memulihkan kesehatannya kembali. Kendati demikian, Aisar juga tengah melakukan meeting proyek besar yang nilainya miliaran rupiah dalam waktu sekejap. Meeting bah, ada projek besar bah. Alhamdulillah, JKR ke apa? Iya, projek besar bah, miliaran bah. FUCKU. Biar kita nampak biasa-biasa. Oh yeah, okay. Oh macam tu. Orang tidak kenal kita siapa bah. Oh ya, Kak Aisar FUCKU. Betul. Aku rasa all the way you hospital. Aku nak orang simpati you, padahal you tak hospital. Aduh, aku tipu. Khalid Kamel, ayah Aisar tentu sangat bangga dengan pencapaian putranya itu, bahkan pada saat melakukan siaran langsung di akun TikToknya. Banyak penonton yang mengaku rindu pada sosok Aisar, sehingga Khalid Kamel menghubungi Aisar lewat video call. Tak disangka Aisar dan ayahnya sangat akrab layaknya saudara, bahkan Khalid Kamel sangat kagum dan terlihat memberikan hormat sebagai bentuk apresiasi terhadap Aisar, sebab anaknya pekerja keras untuk selalu memberikan pertolongan dan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ayah Aisar dibuat terkejut oleh aktivitas Aisar selama di Indonesia. Rupanya Khalid Kamel yang pernah tahu perihal misi Aisar yang banyak membantu warga Indonesia, sampai banyak orang-orang yang diberangkatkan umroh sekalipun, ayah Aisar sama sekali tidak mengetahuinya. Wajar jika ayah Aisar terharu dan sangat kagum dengan ketulusan jiwa hati Aisar, sehingga ia pun tidak tahu kebaikan apa yang diperbuat oleh anaknya. Dengan entengnya netizen yang tidak kenal dekat dengan Aisar Khalid justru banyak yang nge-hate habis-habisan. Padahal Aisar sendiri lahir dari keluarga yang cukup mentereng. Menurut ayah Aisar, harta, rumah, hingga kendaraan mewah tidaklah ada artinya untuk dipublikasikan. Sebab bagi mereka berbisnis bukan untuk memperkaya sendiri, melainkan untuk bisa selalu membantu dan memberikan manfaat pada orang lain. Lucunya, ayah dan anak ini juga sering guyon dan penuh canda tawa. Buktinya, meski lewat video call, ayah Aisar masih sempat menggeplek kepala Aisar. Tengok sikit. Tengok ke mana? Tengok sikit. Okey dah. Iya. Dah. Dah. Okey. 3 mobil lah. Rumah 3 mobil. Office depan office 5 mobil. Ada 3 motor besar tau. 3 tau.
1,000 cc tau. Tapi saya tak suka jam-jam ni, kereta jam, jaga sibuk, jalanan sibuk, aku tak suka. I don't like, I tak suka langsung. I rasa I wasting time tau dalam tengah jalan. Betul. Tengok kalau orang nak pergi kerja lebih kurang 3-4 jam bagi keluar, orang tak kisah sampai macam mana jalan kaki ke, naik motorbike ke, naik bicycle ke, tak kisah naik jet ke, janji sampai on time. That's why saya sumpah, semua meeting, saya number 1 dalam meeting. Number 1 saya duduk dalam bilik meeting. Semua orang respect. Menteri ramai sini, menteri kawan ai, ramai. Masa meeting, menteri saya sampai 1 jam, 2 jam lambat. Tapi saya number 1. Oh, wow, number macam mana, naik apa? Jangan tanya saya naik apa. Selalu dia orang tanya, wah, macam mana sampai cepat? Jauh 40 km, macam mana sampai cepat? Jangan tanya saya macam mana sampai. Janji I sampai. Sebab saya punya niat nak sampai. Serius. You tahu tak ada ke Jabun? Jabun, you know, sebelah Indonesia tu Jabun, tahu? Menteri pun bicycle. Ya, menteri pun bicycle, tahu? Semua menteri-menteri, semua orang bekerja semua. Daripada presiden sampai tu semua naik bicycle. Dia tak ada bodyguard. Ini yang betul. Orang bukan Islam pun lebih jauh baik dan kita, tahu? Dia orang tak malu. Bukan masalah malu. Bukan maknanya saya ada 10 kereta, maknanya saya nak tunjuk orang saya kaya. Tak nak lah. I don't want all this rubbish. Serius. Sambah semua ni. Janji I sampai. Janji saya buat kerja saya. Janji saya siap on time. Janji saya siap yang terbaik. Ikhlas. Dan penting, janji I selalu fikir Allah tunggu saya. Sebab I tak pernah lampak orang tolong macam ni. Aku tak pernah lampak dia hantar 30 orang pergi umrah. Oh my God. 30 orang pergi hantar umrah. Ya Allah, Masya Allah. Amalan dia ni. Allahu Akbar. Betul-betul Allahu Akbar. Saya kejut. Kalau saya pun tak buat. I really kejut. Maknanya dia yang nak buat. Dan dia buat 300 orang. Dia orang kata 300. 70 orang. Masya Allah, 1 kali dia hantar. 1 kali bukan. Sumpah. I tak benar lambat orang buat macam tu. Impossible. Mustahil. Betul tak? Betul kan? 70 orang kata. 100 orang dia kata. Betul kan? I tak pernah lambat orang macam tu. Tak pernah lambat ada social media atau influencer. Yang you kata influencer ni ya. Bodoh. Minta maaf. Bodoh. Tak pernah lambat. Makna kita tolong dia orang. Dan dia tak support.